Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami, COVID-19. Channel ini menyajikan seputaran pengetahuan tentang pandemi COVID-19. Nah, bagi kalian yang gak mau ketinggalan update terbaru dari videonya, jangan lupa buat subscribe dan klik tombol like-nya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Mulai dari dampak politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak video berikut. Dampak politik. Yang pertama, dampak politik yang terjadi adalah ditetapkannya berbagai peraturan serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bertujuan untuk memutus rantai penularan virus tersebut. Kebijakan yang dibuat diantaranya mengharuskan masyarakat melakukan social distancing, work from home, studying from home, dilarangnya mudik, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, dan kebijakan lain yang harus dipatuhi seluruh masyarakat di berbagai kalangan. Di samping kebijakan tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, ternyata dampak politik tersebut mengakibatkan bermunculannya dampak-dampak yang lain, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dampak ekonomi. Nah, selanjutnya, dampak ekonomi di Indonesia yang timbul karena terjadinya pandemi COVID-19, diantaranya terjadi inflasi dan terhambatnya proses produksi, distribusi, dan konsumsi, akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita untuk menerapkan kebijakan sosial atau physical distancing. Selanjutnya, dunia atau pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kewalahan dikarenakan proses input dan output yang terganggu. Banyak perusahaan menutup usahanya karena penurunan omset yang diakibatkan turunnya transaksi secara drastis dikarenakan keterbatasan ekspor. Banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan mulai dari buruh pabrikan, karyawan hotel, usaha angkutan, transportasi, tempat-tempat pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, sektor real, hingga petani, pedagang, nelayan, dan buruh ikut merasakan hal yang sama. Maka, dampak yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, yang dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kondisi rentan pangan hingga ancaman kelaparan. COVID-19 mengakibatkan aktivitas ekonomi baik tingkat lokal, regional, dan internasional, mengalami ketidakpastian bahkan pada ancaman berhenti total. Dampak sosial. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah dampak sosial akibat dari pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita semua ketahui bahwa penularan COVID-19 sangatlah rentan dan mudah terjadi. COVID-19 dapat ditularkan melalui paparan droplets dari orang yang terinfeksi. Maka dari itu, menghindari segala bentuk interaksi sosial merupakan cara yang sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan guna menekan angka masyarakat terinfeksi virus tersebut. Dampak kehidupan sosial masyarakat yang timbul adalah hilangnya kepercayaan dan timbulnya rasa curiga terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita ataupun orang yang baru kita kenal. Mayoritas masyarakat enggan dan menghindari jabat tangan dengan siapapun, meskipun itu adalah orang tua atau keluarga. Di samping perilaku jabat tangan merupakan budaya yang sangat kental dengan negara Indonesia. Dampak sosial tersebut yang memaksa kita untuk melakukan social distancing, work from home, studying from home, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas masyarakat harus dilakukan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Hal ini dikhawatirkan menjadi mayoritas masyarakat berperilaku individualis dan acuh terhadap sesama.
Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian sehat selalu. Sampai berjumpa di video selanjutnya.